Parlemen Israel memberikan suara sebagai persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang yang mengizinkan kedaulatan Israel di tepi barat yang diduduki. Meskipun mendapat penentangan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan partainya Likud, para anggota parlemen di Knesset yang beranggotakan 120 orang memberikan 25 suara pada Selasa 21 Oktober 2025 untuk memajukan RUU tersebut. Pernyataan Knesset menyebut RUU itu telah disetujui dalam pembacaan awal untuk menerapkan kedaulatan negara Israel di wilayah Yudea dan Samaria, yang berarti aneksasi wilayah Palestina dan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. RUU tersebut kini akan diserahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas lebih lanjut. Pemungutan suara itu terjadi sebulan setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak akan mengizinkan Israel mencaplok tepi barat yang diduduki. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan pada Rabu 22 Oktober 2025, Trump telah menjelaskan pemungutan suara Knesset mengenai aneksasi bukan suatu hal yang akan AS dukung. Rubio juga menyebut pemungutan suara oleh Parlemen Israel soal RUU tersebut mengancam kesepakatan damai di Gaza. Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, Likud menyebut pemungutan suara itu sebagai provokasi lain oleh oposisi yang bertujuan merusak hubungan Israel dengan Amerika Serikat. Menurut Likud, mencaplok tepi barat yang diduduki akan secara efektif mengakhiri kemungkinan penerapan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina sebagaimana yang diuraikan dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, sejumlah anggota koalisi Netanyahu dari Partai Kekuatan Yahudi milik Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan faksi Zionisme religius milik Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memberikan suara untuk mendukung RUU tersebut. Melalui unggahan pada akun media sosial X miliknya, Smotrich mengatakan waktunya telah tiba untuk Israel menerapkan kedaulatan penuh atas wilayah Yudea dan Samaria. RUU Caplok Tepi Barat diajukan oleh seorang pemimpin partai sayap kanan Noam, Avi Maoz, yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah. Sebagian besar anggota parlemen Likud abstain atau tidak hadir dalam pemungutan suara, namun satu anggota Yuli Edelstein menentang Netanyahu dan memberikan suara yang menentukan untuk mendukung RUU. Selain RUU Caplok Tepi Barat, Parlemen Israel juga mengesahkan aneksasi pemukiman. Terkait pemungutan suara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina, Hamas, Qatar, Arab Saudi, dan Yordania mengeluarkan kecaman. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pemungutan suara tersebut dan menolak keras upaya Knesset untuk mencaplok tanah Palestina. Sementara Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, menyebut RUU tersebut telah mencerminkan wajah buruk pendudukan kolonial. Kementerian Luar Negeri Qatar menilai pemungutan suara itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak historis rakyat Palestina dan tantangan terhadap hukum internasional.